sejarah ringkas dari Israel. Perhatikan baik karena ini perlu akal budi yang cerdas untuk memahaminya. Saudara, ada seorang bernama Abraham dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim yang sekarang ada di Irak, lalu menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kemudian Abraham dan anaknya Ishak dan anaknya Ishak yaitu Yakub, ini disebut sebagai bapak leluhur atau patriarh bagi Israel. Karena merekalah yang menjadi cikal bakal bangsa dan negara Israel. Dan Israel pernah tinggal di Mesir selama 430 tahun, pindah dari Kanaan ke Mesir. Pada zaman Kanaan mengalami kelaparan, lalu kemudian Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Mereka pindah semua ke Mesir. Tapi kemudian ketika Yusuf sudah mati dan ada Firaun yang menekan orang Israel, maka kembalilah bangsa ini ke Kanaan dipimpin oleh Musa, di mana ada mujizat, laut terbelah menjadi dua. Yang membawa masuknya adalah penerus Musa, yaitu Yosua, yang kemudian membagikan tanah Kanaan kepada 12 suku. Pertanyaannya, apakah sudah ada bangsa yang menduduki Kanaan pada waktu itu? Ya. Bangsa asli di sana, ada bangsa Awi, bangsa Girgasi, dan sebagainya. Semua bangsa itu sudah punah dan tidak ada lagi sekarang. Kemudian masuk zaman hakim-hakim dan masuk zaman raja-raja. Raja Israel yang pertama adalah Saul, dilanjutkan oleh Daud, dan kemudian mencapai puncak kemegahannya, kekayaannya pada waktu Salomo menjadi raja. Tapi setelah anak Salomo memerintah, yaitu Rehabeam, kerajaan ini terbelah menjadi dua. Karena ada yang tidak suka dengan Rehabeam. Lalu Yerobeam menjadi negara tandingannya. Sejak itu Israel terbagi antara utara yang disebut kerajaan Israel dengan ibu kotanya Samaria. Yang kemudian hari ditawan oleh pasukan Asyur tahun 721 sebelum Masehi. Dan kemudian tidak balik lagi. Bangsa ini kemudian terserak-serak kemana-mana, udah kawin dengan macam-macam bangsa. Yang lebih bertahan yang bagian selatan, bangsa Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Mereka memang pernah ditawan pada tahun 586 sebelum Masehi oleh Babilonia, Nebukadnezar. Tapi kemudian 70 tahun setelah itu mereka kembali lagi ke Yerusalem atas perintah Raja Persia yang bernama Koresi. Dan sejak orang Israel kembali lagi ke tanah Kanaan, maka Israel dijajah silih berganti oleh macam-macam negara. Bahkan ketika Yesus lahir di Bethlehem, pada waktu itu Kanaan sedang dijajah oleh Romawi, saudara. Bahkan pada tahun 70 Masehi, Yesus kira-kira bangkit tahun 33 Masehi, lalu hampir 40 tahun kemudian, Yerusalem dan Bait Suci dihancurkan oleh pasukan Romawi dipimpin oleh Jenderal Titus. Sejak itu selama ribuan tahun, dari abad pertama sampai abad 20, berarti 19 abad, 1900 tahun, Israel diaspora terserak ke seluruh dunia. Mereka terpencar-pencar ke berbagai penjuru dunia. Nah, ketika terserak-serak itu, maka tanah Kanaan itu kan relatif kosong. Abad ke-7 Islam muncul, lalu kekhalifahan Islam itu menguasai tanah Kanaan dan kemudian mendirikan Dome of the Rock, Masjid Kubah Emas, dan Al-Aqsa, Masjid Kubah Hitam. Nah, sejak Islam menguasai tanah itu yang relatif kosong karena ditinggal oleh orang-orang Israel, maka orang-orang Arab mulai berdatangan dan tinggal berabad-abad di sana. Inilah cikal bakal dari Palestina. Apakah Palestina itu ada kaitannya dengan Filistin? Tidak. Jawabannya tidak ada. Karena Filistin itu adalah orang-orang yang berasal dari Eropa. Bangsa yang relatif kulitnya putih. Berasal dari Yunani. Berasal dari Pulau Kreta. Mereka adalah bangsa pelaut yang kemudian dengan kapal dia datang ke Kanaan. Dewa tertinggi mereka, baik dari Alkitab dan juga buku di luar Alkitab,
adalah Dagon, dewa ikan. Kenapa dewa ikan? Karena memang bangsa ini adalah bangsa pelaut. Jadi pasti dewanya dewa ikan, begitu. Tapi bangsa Filistin itu kini sudah punah. Jadi asalnya dari Kreta, dari Kaftor atau Kaftorim. Tapi jelas ini bukan orang Arab. Hubungan Filistin dengan Kreta sekarang di bawah Yunani. Dan juga mereka adalah bangsa di pesisir laut. Mereka adalah bangsa pelaut. Tidak ada kaitannya dengan bangsa Arab. Nah sekarang kita akan lihat gimana sih asal usulnya negara Israel yang sudah 19 abad, 1900 tahun itu terserak-serak, kok bisa balik lagi ke Palestina. Ini diawali oleh gerakan yang namanya Zionisme. Artinya kembali ke Sion. Karena Sion adalah salah satu gunung yang ada di Yerusalem, tempat di mana beberapa situs suci itu ada di sana. Ada seorang yang bernama Theodor Herzl, seorang Yahudi, pada abad 19 menulis sebuah buku, Der Judenstaat, atau buku negara Yahudi. Dia merindukan gini, ini orang Yahudi itu terserak-serak di antara segala bangsa, nggak punya tanah air. Dan dia rindu orang Yahudi punya tanah air. Lalu dia mencetuskan ide. Gimana kalau Uganda? Atau gimana kalau Argentina, Amerika Selatan? Saudara-saudara, ternyata ada orang Yahudi lain namanya Chaim Weizmann. Yang adalah kemudian menjadi presiden pertama dari Israel. Dia bilang, aku gak suka Uganda atau Argentina. Karena Alkitab bilang bahwa tanah kita itu Kanaan. Yang sekarang disebut Palestina. Ngapain pergi ke sana? Aku nggak mau Inggris, London, Paris. Aku ingin Kanaan. Karena itu yang diberikan Tuhan kepada Musa, kepada Abraham bahkan. Bahkan kemudian seorang lain yang bernama David Ben-Gurion, yang menjadi Perdana Menteri Israel yang pertama, yang namanya sekarang diabadikan menjadi nama airport di Tel Aviv, juga ingin itu ada di Kanaan atau di Palestina. Lalu kemudian Perang Dunia Pertama terjadi. 1914 mulai, 1917 selesai. Pemenang perangnya Inggris dan sekutu-sekutunya. Saudara-saudara, lalu Inggris atau Britain mendukung adanya negara Yahudi di Palestina. Sebagai pemenang perang, Inggris bilang, udah di Palestina biarlah orang Yahudi kembali ke sana. Ini disebut deklarasi Balfour. Karena pemimpinnya yang ada di sana adalah Balfour. Tahun 1947, Persatuan Bangsa-Bangsa membagi daerah Kanaan itu menjadi Yahudi Palestina dan Arab Palestina. Jadi untuk orang Yahudi, bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Kan memang beda, kan bangsa Yahudi sama bangsa Arab itu beda. Nama tempatnya adalah Palestina. Nah setelah dibagi, nggak sampai setahun, Israel membuat deklarasi kemerdekaan 14 Mei 1948. Dan masalahnya Palestina tidak pernah kunjung mendeklarasikan kemerdekaannya. Kenapa? Yahudi setuju tanah itu dibagi dua, Arab nggak setuju. Tahun 1948 justru mereka menyerang Israel. Itu seluruh negara Arab menghancurkan Israel, tapi malah Israel yang menang perang. Jadi tanahnya lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena menang perang, saudara sekalian. Nah, memang Yasser Arafat pernah berkata bahwa tahun 1988 Palestina merdeka. Tapi sampai hari ini proklamasi kemerdekaannya itu diperdebatkan. Karena ada negara-negara yang setuju, tapi banyak juga negara-negara yang belum setuju. Jadi ini memang satu-satunya wilayah yang aneh di dunia. Kalau saudara pernah ke Israel, ini satu Israel, di dalamnya itu ada wilayah-wilayah khusus untuk Palestina. Jadi misalnya ada Ramallah di tepi barat, itu Palestina. Gaza di selatan, itu Palestina. Gaza dikuasai Hamas, Ramallah dikuasai Fatah. Presidennya ada di Ramallah sekarang, tapi yang perang yang selatan. Ini membingungkan memang. Bethlehem, Hebron itu dikuasai oleh Palestina. Jadi kalau kita ke Israel, masuknya itu lewat Israel. Cek di border, di perbatasan semua Israel. Tapi kalau kita mau pergi ke Bethlehem,
maka orang harus masuk wilayah Palestina, dijaga lagi di sana. Kalau mau keluar dijaga lagi. Orang Yahudi nggak boleh masuk ke sana, orang Arab nggak boleh keluar ke daerah Yahudi. Ini memang negara yang sangat membingungkan, makanya konfliknya nggak akan selesai-selesai, saudara. Karena di Palestina sendiri, faksinya itu ada dua, terpisah juga. Kalau Fatah ingin memperjuangkan kemerdekaan melalui diplomasi, jalan damai. Kalau Hamas melalui agresi senjata, melalui peperangan. Sulit untuk bisa dipertemukan mengenai hal tersebut. Tapi yang jelas Israel menggunakan kesempatan karena ada deklarasi persatuan bangsa-bangsa, mereka merdeka. Kita akan melihat kenapa sih Kanaan kok berubah jadi Palestina. Nah, ada seorang kaisar Roma kejam namanya Hadrian tahun 315 Masehi. Itu saking keselnya kepada Israel, dia ingin menghapus ingatan orang tentang Israel. Dan mengganti namanya menjadi Syria Palestina. Dalam masa kekuasaan Ottoman, Khalifah Islam, nama Syria Palestina disebut juga sebagai Syria Selatan. Kalau saudara lihat peta, di utara Israel itu ada Syria, Damaskus. Di bawahnya itu ada Israel, disebut Syria Selatan. Dulu disebut Syria Palestina. Nah, ketika tahun 1947 Persatuan Bangsa-Bangsa membagi tanah itu menjadi dua, Arab Palestina dan Yahudi Palestina, Yasser Arafat, orang Arab yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina, menggunakan kata Palestina. Sehingga lembaga yang dibentuknya disebut sebagai PLO, Palestine Liberation Organization. Alasannya sangat politis, supaya negara-negara Arab bisa sama-sama melawan Israel. Lalu ada lagi yang mencoba mengkaitkan dengan bangsa Filistin. Kenapa? Karena Filistin itu kan datang lebih dulu daripada Musa pada waktu dia balik dengan orang Israel dari Mesir. Jadi kalau Filistin berkaitan dengan Palestina, maka Israel adalah pendatang, saudara. Sehingga mereka harus diusir dari tanah ini. Tapi jelas dari sejarah kita lihat Filistin itu orang Eropa, bangsa pelaut, dewanya dewa ikan, asal dari Yunani, Pulau Kreta yang tidak ada kaitan dengan Palestina. Karena Palestina itu adalah bangsa Arab. Warna kulitnya aja beda. Jadi orang Palestina sekarang bukan keturunan Goliat. Ya, perlu diingat baik-baik. Goliat nggak pernah punya anak orang Palestina sekarang. Jadi cikal bakal orang Palestina adalah bangsa nomaden di padang pasir Arab. Dewa kunonya adalah Moon atau dewa bulan. Dan Palestina karena tidak pernah mendeklarasikan kemerdekaannya atau pernah ngomong kemerdekaan tapi juga tidak diterima dunia dengan suara bulat, maka kan mereka nggak punya tanah air kecuali yang diberikan oleh Israel sebagai daerah otonomi itu, saudara. Ramallah, Gaza, Bethlehem, Hebron, beberapa bagian dari Yerusalem Timur. Nah, tahun 1967 terkenal dengan nama Perang 6 Hari. Israel diserbu lagi oleh seluruh negara Arab, tapi Israel menang lagi, saudara sekalian. Dan salah satu yang dimenangkan oleh Israel adalah tembok ratapan. Tembok luar dari bait suci pada zaman Salomo yang kemudian hancur, lalu kemudian dibangun lagi. Pada zaman pembuangan diperluas oleh Herodes. Diambil dari mana? Yordania. Karena waktu perang 6 hari, Israel merebut tanah dari Mesir, merebut tanah dari Yordania. Israel tidak pernah mengambil tanah dari PLO atau Palestina. Kenapa? Karena negara Palestina itu kan belum diakui secara resmi oleh seluruh dunia. Karena belum ada tanah yang resmi itu, maka akibatnya waktu perang terjadi, ini milik siapa? Yordania. Ini milik siapa? Milik Mesir. Makanya kalau saudara perhatikan, kenapa Mesir, Yordania, negara-negara lain ini nggak mau terima pengungsi Palestina sampai sekarang? Itu masalah ini. Sampai kan aneh ya, kenapa kok negara-negara Arab nggak mau terima orang Arab?
Ya karena banyak masalah lah. Karena latar belakang ini, karena mereka juga merasa terbebani dengan pengungsi Syria yang juga jadi beban negara, karena mereka juga masuk nanti dalam konflik dan sebagainya. Jadi aneh ini. Jadi memang beberapa orang dari sini mau pergi ke Palestina tapi negara tetangganya nggak ada yang mau terima. Jadi ini yang kita harus pahami. Israel tidak pernah merebut tanah dari Palestina karena yang direbut adalah dari Yordania dan dari Mesir. Gaza itu milik Mesir dulu, bukan milik Palestina. Salah satu bagian yang dibenarkan Israel adalah the Wailing Wall, tembok ratapan dari Yordania. Memang katanya dulu ya pernah ada rundingan gini, karena jenderal perang Israel namanya Moshe Dayan itu sangat terkenal sekali. Moshe Dayan itu jenderal Israel yang mata satu, ya, jadi mata satu, Moshe Dayan. Dia yang menang dalam perang 6 hari. Karena negara Arab itu pernah menghina dia, ini kata leluconnya. Moshe, kita jangan perang lah, udah kita runding aja. Gimana kita bicara 4 mata, mau atau tidak? Moshe Dayan tersinggung, saudara-saudara, kurang ajar katanya. Karena mata saya satu, dia bilang gitu. Dan ketika dia merebut Yerusalem Timur, dia bilang sama Raja Yordania, kamu kan ingin merebut tembok ratapan, gimana kita bagi 2 lah, jangan perang ya. Tembok ratapan, kita bagi 2 saja. Maksudnya gimana? Kami dapat temboknya, kamu dapat ratapan. Setuju atau tidak? Ya marah orang Arab. Ya, jadi ini mulainya dari Palestina tersebut. Lalu setelah Israel merdeka 1948, mulailah kembali lebih banyak orang-orang Israel ke Palestina. Sebelumnya pemicu utama mengapa orang Israel kembali ke Palestina adalah Perang Dunia Kedua. Coba kita lihat, setelah hampir 19 abad terpencar, maka ada gelombang kembali ke Israel yang disebut sebagai Aliyah. Jadi kita lihat di sini orang-orang Israel mulai kembali ke Palestina, disebut sebagai Aliyah. Dan diperkirakan ada 300.000 orang Yahudi balik dari Uni Soviet, ratusan ribu kemudian balik dari Eropa Timur, dari negara Eropa yang lain. Pemicunya kenapa? Perang Dunia Kedua. Karena 1945 dan selanjutnya di tengah perang, Hitler dengan Nazi itu membantai 6 juta orang Yahudi, termasuk 1,5 juta anak-anak di sana. Mereka memasukkannya dalam kamp konsentrasi, kamar-kamar gas, di mana hampir 1 juta orang Yahudi dibantai di sana. Sehingga seluruh orang Yahudi di dunia berkata, tidak ada negara yang aman buat kami. Kita harus kembali ke Kanaan, karena itulah tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Sejak itulah Perang Dunia Kedua, mereka mulai balik lagi ke Israel. Pada waktu merdeka tahun 1948, hanya ratusan ribu orang saja yang ada di Palestina, orang Yahudi di Palestina. Tapi kini diperkirakan lebih kurang 6,5 juta orang Yahudi tinggal di Israel. Palestina sendiri, orang Arab yang tinggal di sana, hampir 5,5 juta orang. Jadi Yahudinya 6,5 juta, Palestinanya 5,5 juta. Sebetulnya Palestina itu bukan bicara nama bangsa. Palestina itu nama daerah. Yahudi Palestina, Israel, Arab Palestina. Begitu. Bangsanya bangsa Arab sama bangsa Yahudi. Mereka lah orang-orang Arab itu tinggal di Gaza, di Ramallah, di Bethlehem, di Hebron dan juga di Yerusalem Timur. Di Kanaan atau di Palestina pada zaman modern ini hanya ada satu negara sebetulnya, Israel. Tapi ada daerah otorita khusus yang diduduki oleh Arab Palestina itu. Makanya konfliknya berkepanjangan karena dalam satu wilayah di mana yang berkuasa adalah orang-orang Yahudi Israel, ada bagian-bagian yang terpisah-pisah di mana komunitas Arab tinggal di sana dan menyebut diri sebagai Palestina. Dengan adanya konflik yang baru-baru ini terjadi di Israel,
Banyak pertanyaan dan keraguan muncul di benak orang-orang yang mempertanyakan identitas orang Palestina dan akar mereka menurut Alkitab. Asal-usul orang Palestina dengan mempertimbangkan tidak hanya referensi dari Alkitab, tetapi juga sejarah, genetika, dan linguistik. Banyak yang bertanya-tanya, siapakah sebenarnya orang Palestina itu? Apakah mereka benar-benar keturunan dari Ismail? Di dalam kitab Kejadian kita membaca bahwa Tuhan berkata kepada Hagar, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya Tuhan berkata, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya." Kejadian 16 ayat 10 hingga 12. Saat ini banyak orang menggunakan ayat-ayat ini untuk menegaskan bahwa orang-orang Palestina saat ini adalah keturunan langsung dan murni dari Ismail, anak Abraham. Hal ini sering disebut sebagai salah satu alasan konflik yang sedang berlangsung di wilayah Gaza, Israel. Namun penting untuk mempertanyakan, apakah klaim ini mencerminkan kenyataan? Asal-usul etnis orang Palestina itu jauh lebih beragam daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Faktanya, penduduk Palestina mempunyai keturunan campuran yang kaya. Selain asal-usul Arab dan agama Islam yang dominan, banyak warga Palestina yang memiliki warisan genetik Yahudi yang signifikan dari orang-orang Yahudi kuno yang masuk Islam pada abad ke-6 dan abad ke-7. Asal-usul etnis orang Palestina sebagai kelompok nasional yang tinggal di wilayah selatan telah menjadi subjek penelitian komprehensif yang membahas aspek linguistik dan genetik. Terlebih lagi, ideologi nasionalis telah memunculkan banyak mitos mengenai populasi ini. Penting untuk dipahami bahwa meskipun mayoritas penduduknya adalah orang Arab dan Muslim, penduduk Palestina tidaklah homogen. Penduduk Palestina mencakup keragaman yang signifikan dalam hal praktik keagamaan, bahasa, budaya, dan bahkan kelompok etnis. Sejarah demografi Palestina sangat kompleks dan dibentuk oleh peristiwa sejarah, migrasi, dan pengaruh dari berbagai kekuatan kekaisaran selama berabad-abad. Pemberontakan perang dan perkembangan keagamaan juga memainkan peran penting dalam evolusi demografis di kawasan yang mempengaruhi imigrasi. Imigrasi dan konversi dengan penaklukan Muslim di Levan pada abad ke-7 wilayah tersebut mulai mengalami proses Arabisasi dan Islamisasi yang diakibatkan oleh konversi lokal dan asimilasi dikombinasikan dengan kehadiran Muslim di wilayah tersebut. Faktor-faktor ini menyebutkan terbentuknya populasi Muslim Arab, meskipun jumlah mereka jauh lebih kecil dibandingkan populasi wilayah tersebut pada akhir zaman kuno dari abad pertengahan hingga awal ke abad 20. Populasi Muslim Arab ini menjadi kelompok agama utama di wilayah tersebut. Banyak penduduk pedesa Palestina dan keluarga terkemuka menelusuri asal-usul mereka kembali ke klan mereka yang dikenal sebagai Hamula. Klan ini terdiri dari suku-suku nomaden Arab dari Jazirah Arab yang menetap di wilayah tersebut sebelum atau sesudah penaklukan Islam. Sejumlah keluarga Palestina mempertahankan tradisi lisan yang mengingatkan kembali pada akar Yahudi dan Samaria mereka. Upaya berkelanjutan untuk membangun identitas nasional Palestina dan mengkonsolidasikan kesadaran nasional sebagai landasan utama identitas dibandingkan dengan identitas umum lainnya di kalangan warga Palestina, termasuk suku lokal dan identitas Islam, telah memainkan peran penting dalam sejarah internal Palestina ketika menelaah sejarah demografi kompleks Palestina.
Terbukti bahwa hal ini dipengaruhi oleh berbagai peristiwa sejarah dan migrasi selama berabad-abad selama zaman perunggu. Wilayah tersebut terutama dihuni oleh orang Kanaan, orang yang berbahasa Fenisia. Pada awal zaman besi, orang Israel muncul sebagai kelompok etnis dan agama yang berbeda di wilayah tersebut. Tidak seperti bangsa Kanaan yang memiliki asal-usul Kanaan. Orang Israel atau orang Ibrani memiliki akar Semitik. Mereka mendirikan kerajaan Israel dan Yehuda. Selama periode ini, orang Israel hidup terutama di desa-desa kecil yang terbesar memiliki populasi hingga 300 atau 400 orang. Desa-desa mereka dibangun di puncak bukit dan rumah mereka dibangun dalam kelompok di sekitar halaman umum. Orang Israel membedakan diri dari tetangga mereka melalui larangan pernikahan campur, penekanan pada sejarah keluarga dan genealogi dan agama. Jatuhnya kerajaan-kerajaan ini ke tangan Asyur dan Babilonia mengakibatkan pengasingan paksa ke Babel. Wilayah tersebut kemudian dikuasai oleh Makedonia, lalu beralih ke tangan Seleukia. Selama antikitas klasik, orang Yahudi akhirnya menjadi mayoritas penduduk di Palestina dan bahkan menikmati periode singkat kemerdekaan di bawah dinasti Hasmonean, namun wilayah ini kemudian disatukan dalam kekuasaan Romawi. Perang Yahudi-Romawi, khususnya pemberontakan Bar Kokhba, menyebabkan kematian dari banyak orang Yahudi. Sebagian dari mereka mengungsi dan sebagian besar diperbudak. Akibatnya, populasi Yahudi di Yudea menurun secara signifikan pada abad-abad berikutnya. Wilayah ini mengalami gejolak politik dan ekonomi akibat konversi ke agama Kristen yang baru muncul dan penganiayaan agama terhadap minoritas. Mayoritas Kristen terbentuk di bawah pemerintahan Bizantium karena imigrasi Kristen dan kepergian orang Yahudi. Era ini juga ditandai dengan konflik seperti pemberontakan Samaria dan perpindahan penduduk lokal. Pada abad ke-7, orang-orang Arab yang telah menganut agama Islam menaklukkan Levan dan selama abad-abad berikutnya, berbagai dinasti Muslim berbahasa Arab seperti Kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah memerintah wilayah tersebut. Populasi Palestina menurun secara signifikan selama berabad-abad, turun dari sekitar 1 juta jiwa selama periode Romawi dan Bizantium menjadi sekitar 300.000 pada awal periode Ottoman. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar penduduk yang masuk Islam mengadopsi budaya Arab dan bahasa Arab. Dipercayai bahwa penjajahan Arab sebelum dan sesudah penaklukan Muslim mempercepat proses Islamisasi di wilayah tersebut. Perlu dicatat bahwa sebagian besar penduduk di wilayah pesisir Palestina adalah keturunan orang Samaria yang masuk Islam. Orang Samaria adalah keturunan beberapa suku Israel dan juga Assyria, karena orang Assyria juga merupakan orang Semit. Tidak jelas apakah mereka berpindah ke agama Islam di Palestina terjadi sebelum atau sesudah masa Perang Salib. Beberapa ahli berpendapat bahwa penduduk Palestina mayoritas sudah beragama Islam ketika tentara salib tiba. Di sisi lain, terdapat argumen bahwa proses Islamisasi massal terjadi belakangan. Kemungkinan besar pada periode Mamluk. Periode Mamluk adalah masa dalam sejarah yang mengacu pada dominasi suatu dinasti dari para pemimpin militer yang dikenal sebagai Mamluk di berbagai wilayah di dunia Islam, terutama Mesir di Suriah. Mamluk awalnya adalah tentara budak yang menjadi penguasa negara Islam yang kuat selama abad ke-13 hingga ke-19. Terdapat periode Mamluk yang berbeda di berbagai belahan dunia Islam. Namun periode yang paling banyak terjadi adalah Mamluk yang terkenal dan bertahan lama adalah kerajaan Mamluk di Mesir pada abad ke-13. Kaum Mamluk mendirikan pemerintahan sendiri di Mesir yang kemudian dikenal dengan nama Kesultanan Mamluk. Pemimpin Mamluk yang paling terkenal adalah Saladin
yang merebut kembali Yerusalem dari tentara salib pada tahun 1187 dan mendirikan dinasti yang bertahan selama berabad-abad. Pemerintahan Mamluk di Mesir berakhir pada tahun 1517 ketika Kesultanan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Selim menaklukkan Mesir. Mamluk diserap ke dalam sistem Utsmaniyah namun tetap mempertahankan otonomi lokal. Pada abad ke-17, populasi Palestina menurun dan tetap berada di antara 150.000 dan 250.000 orang selama beberapa abad di bawah pemerintahan Ottoman. Komposisi demografi Palestina telah dibentuk oleh beberapa gelombang migrasi, termasuk orang Mesir. Migrasi pada masa pemerintahan Muhammad Ali dan Ibrahim Pasha, serta imigrasi penduduk Aljazair setelah pemberontakan Abu Khalid pada abad ke-18. Kemudian pada abad ke-18 hingga ke-19 terjadi migrasi banyak kelompok muslim dari Bosnia, Balkan, dan Kaukasus yang dibawa oleh orang Turki dan dari Sudan, Mesir, Suriah, dan Lebanon oleh Inggris pada abad ke-20. Hingga Israel didirikan kembali sebagai sebuah negara pada tahun 1948, Palestina adalah istilah untuk wilayah antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan. Kata Palestina diterapkan pada siapapun yang tinggal di daerah itu. Sebagai salah satu tempat yang paling lama dihuni di dunia, wilayah ini telah berkali-kali berganti kepemilikan politik dan menjadi pusat migrasi bagi banyak budaya berbeda. Istilah Palestina baru mempunyai arti populer saat ini pada pertengahan abad ke-20. Yang umum digunakan saat ini, istilah Palestina terutama diterapkan pada penduduk non-Yahudi dan berbahasa Arab di wilayah tersebut. Namun, penggunaan ini sangat kontroversial karena dalam sebagian besar sejarah manusia, orang Palestina hanyalah orang yang lahir atau tinggal di tanah tersebut. Ketika digunakan hanya untuk merujuk pada non-Yahudi, hal ini menyiratkan klaim historis atas wilayah tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel. Pada kenyataannya, konsep Palestina sebagai negara bangsa yang menentang Israel atau sebagai kelompok ras yang mendahului kehadiran penduduk Yahudi adalah salah secara historis. Studi genetik baru-baru ini menegaskan bahwa nenek moyang penduduk Yahudi dan Arab di Palestina sangat mirip. Para ahli genetika telah menyimpulkan bahwa orang-orang yang tinggal di wilayah ini mempunyai nenek moyang yang sama melalui kelompok masyarakat yang terus-menerus tinggal di wilayah Palestina. Hal ini secara langsung bertentangan dengan klaim bahwa penduduk tertentu, khususnya penduduk Yahudi di Israel, tidak memiliki klaim leluhur atas tanah tersebut. Pada saat yang sama, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang Palestina modern adalah keturunan langsung dari orang Kanaan atau orang Filistin dalam Perjanjian Lama. Banyak orang Arab yang merupakan keturunan Ismail. Namun karena tanah Kanaan dijanjikan kepada anak-anak Yakub, orang-orang Arab tidak mempunyai klaim Alkitabiah atas tanah Palestina. Terlepas dari definisi dan garis keturunan yang tepat, orang-orang Palestina, seperti umat manusia, pada dasarnya adalah keturunan dari ibu dan ayah yang sama. Kejadian 3 ayat 20. Manusia sering melupakan hal ini ketika membangun garis budaya, geografis, dan politik. Banyak dari kekhawatiran mengenai siapa yang boleh atau tidak boleh disebut orang Palestina, atau apakah penting dari mana kelompok tersebut berasal, didasarkan pada perpecahan yang melupakan warisan bersama.